Shalom, apa kabar semua murid-murid Memona? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk video pembelajaran kali ini di tematika Memona hanya akan memberikan video per satu subtema. Jadi Memona video pembelajaran ini khusus untuk pelajaran di subtema 1 ya. Kita akan mempelajari di awalnya dengan matematika ya. Untuk kemarin Memona sudah menjelaskannya melalui voice message, dan untuk ini Memona akan memberikan materi, sisa materinya ya. Oke, kita akan mulai dari matematika. Di sini matematika kita akan pelajari mengenai waktu. Nah, apa sih alat penunjuk waktu yang biasa kita gunakan? Iya betul, jam. Jadi jam itu sangat penting sekali kita miliki ya, baik itu jam dinding ataupun jam tangan ya. Tentunya semua kita punya ya pastinya ya. Ya, itu jam itu gunanya adalah supaya kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Misalnya kita mau pergi ke sekolah, kemudian kita mau tidur siang atau melakukan kegiatan lainnya, belajar dan lain sebagainya. Itu semuanya kita wajib sekali kita melihat waktu supaya kita bisa memperkirakan dan bisa menyusun apa saja yang bisa kita lakukan dengan waktu yang ada. Oke, kalian siapkan jam yang sudah Memona bilang kemarin. Boleh pakai jam dinding yang sudah mati atau menggunakan jam tangan, boleh aja. Atau mungkin ada yang sudah membuat jamnya. Wah, itu lebih kreatif lagi ya. Oke. Nah, ini lihat Memona sudah menyediakan jam di sini. Nah, di sini Memona mau kasih tahu jam ini mempunyai 12 angka. Nah, untuk melewati setiap angka ini diperlukan 3 jarum jam. Nah, jarum jam ini mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau jarum pendek yang hitam ini, yang tebal ini, itu untuk menunjukkan jam ya. Kemudian di sini untuk menunjukkan menit. Kalau yang lurus ini, yang tipis ini, itu menunjukkan detik. Nah, detik ini ialah yang berdetak setiap saat. Nah, dia itu untuk menghitung pergerakan si menit dan si jam, ya. Oke, di sini Memona beritahu bahwa satu hari itu kita mempunyai waktu 24 jam, ya. Waktu 24 jam. Nah, itu dibagi dua. Masing-masing 12 jam pagi, 12 jam malam. Jadi pagi itu maksudnya termasuk siang, jadi pagi 6 jam, siang 6 jam, sore 6 jam, dan malam 6 jam. Bagaimana kita menentukan pagi dan malam? Nah, pagi dan siang, kalau pagi dan siang itu kita tentukan dari pukul 00 sampai pukul 00.001 detik itu atau jam 12 tengah malam. Itu kalau udah lewat 1 detik itu sudah termasuk pagi ya, pagi. Jadi kalau jam 1 malam itu bukan jam 1 malam sebenarnya bilangnya, tapi jam 1 pagi. Nah, itu sampai pukul 12 siang ya. Nah, itu jadi kalau jam 10 sebenarnya bukan jam 10 siang, tapi jam 10 pagi. Jam 11 juga bukan jam 11 siang, tapi jam 11 pagi. Tapi kalau jam 12 itu sudah termasuk jam siang, jam 12 siang. Nah, kalau siang itu dia itu biasanya sampai jam orang biasanya menyebutnya cuma sampai jam 2. Sebenarnya jam 12 siang itu sebenarnya kita bilangnya sampai jam 6 gitu ya, tapi orang sudah mulai menghitung jam 3 itu sudah masuk sore. Ya mungkin karena melihat keadaan matahari ya yang sudah mulai turun ke barat. Nah, jadi di sini siang dan sore ya. Jadi 3 jam siang, 3 jam sore. Nah, kemudian nanti di jam 6 pukul 6 sore atau jam 18.00 itu masuk ke sebenarnya itu dia masih sore ya, sore menjelang malam ya. Nah, itu dia. Jadi biasanya kalau pagi itu kita adalah waktu untuk beraktivitas, kalau malam itu adalah kita waktu untuk belajar maupun kita istirahat ya. Itu makanya penting sekali waktu. Oke, nanti di tematika kalian akan mempelajari bagaimana sih cara menulis jam. Nah, contohnya seperti ini. Memona tadi bilang kalau yang jarum kecil, jarum pendek ini itu menunjukkan jam. Nah, kalian lihat di sini pukul berapa? Iya, betul, pukul 3. Kenapa dibilang pukul 3? Pukul 3 tepat ya. Kenapa dibilang pukul 3? Karena jarum pendeknya menunjukkan angka 3, jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Sehingga disebutlah ini pukul 3 tepat atau 03.00 ya. Nah, jadi di sini bisa jam 3 pagi atau jam 3 sore ya. Untuk sementara itu dulu pengetahuan kita mengenai jam ya. Nah, kemudian nanti di situ kalian juga akan menuliskan waktu. Misalnya di halaman 27. Ya, 27. Di situ
kalian melengkapi pernyataan sesuai gambar. Nah, seperti nomor 1, jarum pendek jam menunjukkan angka 4. Memona pindahkan dulu ini menunjukkan angka 4. Nah, tahu nggak sih? Jadi kalau menuju dari jam 3 menuju 4 itu membutuhkan waktu 60 menit karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, untuk jarum menit ini untuk bergerak ke masing-masing garis menit itu dia membutuhkan waktu 60 detik, ya. Nah, oke. Nah, kemudian ini dia jam 4 ya. Seperti di halaman 27 di nomor 1 jarum pendek jam menunjuk angka 4. Jarum panjang jam berarti menunjuk angka 12, pinter. Jadi menggunakan angka ya, lambang bilangan. Nah, kemudian dibaca pukul. Nah, dibaca pukul berapa? Pukul 4. Nah, untuk dibaca pukul 4 itu kalian menggunakan huruf. Jadi 4. Jadi bukan angka. Nah, baru kalau dibilang ditulis pukul. Nah, kalau dibilang ditulis pukul berarti 04.00 karena menunjukkan pukul 4 tepat. Paham sampai sini ya? Nah, begitupun nomor 2, 3, dan 4. Nanti kalian kerjakan seperti itu. Nah, nanti di halaman 28 kalian menggambar jarum panjang dan jarum pendek di 5 soal yang ada di bawahnya, ya. Begitupun nanti di halaman 38 itu kalian juga menggambar, ya. Nah, di sini. Nah, tapi sebelumnya kalian dulu nanti lihat di halaman 39, nanti di situ kalian akan melihat perputaran waktu. Ya, nah tadi kan memang sudah bilang kalau satu hari itu kan 24 jam. Jadi ada pagi dan siang. Nah, tadi memang sudah bilang kalau misalnya jam 4 misalnya. Jadi jam 4 itu ada yang jam 4 sore, ada yang jam 4 pagi atau 4 subuh ya. Nah, itu penulisan jamnya itu beda. Jadi kalau misalnya pukul misalnya kayak gini nih. Nah, ini kan jam 4 kita tahunya kan. Nah, tapi jam 4 ini jam 4 apa nih? Pagi. Kalau jam 4 pagi, penulisan angkanya adalah 04.00. Tapi bagaimana kalau jam 4 sore? Nah, jadi gini, ngitungnya seperti ini ya. Misalnya kan ini ngitungnya, kita kan hitungnya angka 12 ya. Nah, kita tahu dari mana kalau satu hari 24 jam. Jadi kita hitungnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lanjut ke siang, 13 jam 1 siang, 14 jam 2 siang, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Benar kan? Nah, itu dia ya. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Jadi penghitungannya per 12 jam. Paham sampai sini ya? Nah, nanti kalian kerjakan di situ di halaman 39. Nah, lihat di situ contohnya ya. Laras bangun pagi pukul 5. Bangun pagi pukul 5, berarti jam 5 pagi. Kalau jam 5 pagi penulisannya iya betul 05.00. Nah, bagaimana dengan Laras pulang bermain pukul 5 sore? Perhatikan. Pukul 5 sore ditulis dengan pukul pintar pukul 17.00 ya, itu dia. Nah, nanti kalian kerjakan di Ayo Berlatih di halaman 40 ya. Oke. Kemudian nanti kalian buka lagi bukunya di halaman untuk IPS di halaman 24 sampai 25. Nah, kemarin Memona sudah jelaskan mengenai aturan menggunakan alat elektronik, aturan saat berada di kamar mandi, aturan saat bermain, itu kita sudah mempelajarinya. Nah, di sini Memona akan menjelaskan mengenai aturan saat bermain dengan teman. Nah, di sini ada satu pesan dari orang tua atau dari ibunya Ino kepada Ino saat dia akan bermain bersama teman-teman. Nah, ini pesannya ini amat sangat pasti kita pernah dengar. Pasti mama kita itu pasti pernah juga berbicara seperti itu ya. Nah, nanti kalian baca bacaannya itu bermain bersama teman-teman. Nanti di situ kalian tulis apa sih pesan yang ada di dalam bacaan tersebut ya. Nah, itu nanti tugas kalian di halaman 24. Nanti kemudian di halaman 25 itu nanti kalian juga menulis cerita sesuai gambar pada selembar kertas. Gunakan tanda baca titik pada akhir kalimat. Ya. Nah, di sini kalian bikin ceritanya satu aja gitu ya, satu aja. Misalnya kalian pilih tuh yang mana. Boleh nanti menggunakan misalnya 4 kalimat, boleh. Misalnya Ino dan adik bermain di dalam rumah. Mereka menggunakan pedang dari kayu gitu. Nah, boleh seperti itu. Nah, jadi nanti di situ kalian jangan lupa menggunakan
tanda titik. Kalian pilih gambarnya yang mana aja, ya. Kalian pilih nanti gambarnya, nanti tulis di selembar kertas, ya. Itu nanti untuk tugas bahasa Indonesia. Nah, kemudian nanti ini untuk tugas di IPS ya, di IPS. Kemudian nanti di halaman 35 dan 36 kita akan belajar aturan yang lain, yaitu menonton televisi. Nah, ini dia menonton televisi. Nah, tentunya kita tahu ya bahwa menonton televisi itu ada aturannya. Apa ya yang biasanya yang kalian tahu? Iya, pintar. Menonton televisi itu tidak boleh terlalu dekat, baik menonton televisi, main game, itu semuanya tidak boleh dekat. Kenapa? Karena cahaya dari alat elektronik itu sangat berbahaya bagi mata kita bila kita terus-menerus menatap ke layar tersebut ya, karena dia ada cahaya yang bisa mengganggu pandangan kita gitu ya. Nah, nanti kalian di sini baca, di sini kita akan sama-sama baca di halaman 36 aturan menonton televisi dan komputer. Memona akan bacakan ya. Menonton televisi tidak boleh terlalu dekat. Bila menonton terlalu dekat, maka mata kita dapat rusak karena cahaya televisi. Aturlah jarak yang aman saat menonton televisi. Menonton televisi juga tidak boleh terlalu lama. Cahaya televisi membuat mata kita cepat lelah. Bila mata sudah lelah, sebaiknya kita beristirahat. Saat menggunakan komputer, kita juga harus mengatur jarak yang aman. Jangan paksakan matamu untuk terus menatap layar monitor. Beristirahatlah secara teratur. Istirahatkan matamu salah satunya dengan menatap tumbuhan yang hijau. Nah, itu dia ya. Jadi di situ ada aturan-aturan saat kita menonton televisi maupun komputer ya. Kalau sekarang kan kita jarangnya ngeliat komputer, kita sekarang tuh yang lebih sering tuh ngeliat gadget ya, atau HP seperti itu. Nah, ini juga ada aturannya. Nah, sekarang kalian garis bawahi, coba stabilokan mana yang merupakan aturan menonton televisi. Nah, siap-siap ya, di garis bawahi. Memang beritahu di situ menonton televisi tidak boleh terlalu dekat. Nah, itu kalian garis bawahi. Sudah? Kemudian menonton televisi juga tidak boleh terlalu lama. Sudah? Garis bawahi. Nah, kemudian berikutnya, jangan paksakan matamu untuk terus menatap layar monitor. Ya, itu di garis bawahi atau di stabiloin. Dan yang terakhir adalah istirahatkan matamu salah satunya dengan menatap tumbuhan yang hijau. Jadi kalau sudah kelamaan bermain, kalian boleh duduk di teras gitu, lihat pemandangan pohon-pohon yang hijau. Itu bagus sekali untuk mata kita supaya bisa kembali segar gitu ya, supaya tidak cepat lelah ya, karena berbahaya juga. Ini kayak Memona nih pakai kacamata ini juga karena yaitu tadi Memona menonton TV terlalu dekat dulu waktu masih kecil, kemudian Memona senang banget gitu baca sambil tiduran. Nah, itu sebenarnya sangat berbahaya sekali ya, karena kalau kita membaca sambil tiduran itu otomatis cahaya yang diperlukan saat kita melihat tulisan itu jadi berkurang, sehingga mata kita dipaksa untuk melihat objek tersebut atau benda tersebut. Nah, itu sangat berbahaya banget. Itu benar-benar bisa merusak mata, dan ini contohnya gitu. Dan menggunakan kacamata itu tidak enak ya. Memona bilang itu sama sekali tidak enak gitu ya. Oke, nah itu untuk pelajaran IPS, aturan menonton televisi dan komputer. Itu nanti kalian kerjakan juga nanti di di halaman tersebut ya, yang nanti Memona akan share. Kemudian untuk bahasa Indonesia, di sini juga kita akan belajar menggunakan kata tanya, tapi di buku ini kita hanya mempelajari 4 saja ya, yaitu dengan kata apa, kemudian siapa, kapan, dan mengapa. Nah, ini dia. Di sini juga ditulis fungsi-fungsi atau tujuan dari penggunaan kata tanya ini. Nanti kalian baca ya. Nanti di situ kalian juga harus mencari tahu kegunaan dari kata tanya bagaimana dan di mana. Walaupun tidak ada dalam tabel ini ya, tapi kalian pasti sudah tahu lah ya, kami memang sudah memberitahu ya. Nanti kalian lihat-lihat lagi nanti buku PS-nya, oke? Nah, nanti sesudah itu nanti kalian membuat kalimat tanya. Nah, kalian lihat gambarnya dan tidak perlu diberi jawaban. Jadi hanya membuat membuat kalimat tanya. Ingat, kita menggunakan kata tanya sesuai dengan gambar, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda baca tanya. Pintar. Nah, jadi sini misalnya kayak nomor 1 nih, menggunakan kata tanya mengapa. Ya, boleh juga nih
Misalnya, mengapa adik mengganggu kakak? Boleh juga. Atau kalian membuat kalimat tanya yang lain? Boleh. Ya, terserah. Jadi nanti pokoknya kalian berpatokan dengan gambar-gambar yang disediakan. Oke? Dan tidak perlu diberi jawabannya, hanya membuat kalimat tanya saja. Lalu kemudian nanti kalian akan mempelajari lagi atau mengerjakan lagi tugas. Nanti di sini juga akan membuat kalimat tanya, tapi di sini biar kalian mudah nanti membuat kalimat tanyanya, kalian harus memperhatikan jawabannya. Ingat ya, fungsi-fungsi dari kata tanya. Misalnya kayak alat elektronik adalah alat yang dialiri listrik. Nah, kan memang kemarin juga bilang. Nah, terus kemudian kita membuat kata tanya nih. Kalau sudah menjawab suatu pengertian atau adalah, berarti itu menanyakan suatu benda, ya, suatu hal seperti itu. Jadi menggunakan kata tanya apa. Nah, kemudian nomor 2, titik-titik pertanyaannya. Yang kemudian jawabannya, kita dapat meminta tolong orang dewasa seperti orang tua. Nah, itu nanti kalian bisa kalian menggunakan kata tanya siapa. Misalnya nih, Memona kasih contoh ya. Siapakah yang bisa kita minta tolong untuk menggunakan alat-alat elektronik? Nah, itu boleh, ya. Itu nanti. Nah, kemudian nanti kalian kerjakan nanti di halaman di halaman 37 kalian kerjakan nanti untuk nomor 2, 3, dan 4. Itu untuk bahasa Indonesia, ya. Oke, untuk PKN nanti di situ kalian akan pelajari mengenai sikap persatuan dan kesatuan saat kita sedang bermain. Nah, kemarin Memona sudah menjelaskan pentingnya kita bermain dalam suasana yang aman, nyaman, dan kita tetap berteman. Jadi ada sikap-sikap yang harus kita kembangkan saat kita bermain. Nah, di sini juga masih mempelajari hal seperti itu. Nah, di sini ada sikap lain yang harus kita ingat bila kita mau bermain dengan rukun, ya, yaitu contohnya misalnya nanti di halaman 34. Nah, di situ nanti kalian akan dijelaskan mengenai pentingnya kita bermain dalam keberagaman. Ya, kita kan tahu ya, teman-teman kita tuh kan pasti ada yang berbeda agama, berbeda suku, ya. Di sekolah juga seperti itu, ya. Di kelas 2B ada yang suku Batak, ada yang suku Jawa, ya. Nah, itu semuanya adalah teman-teman kita juga, ya, terlepas apapun agama dan suku mereka. Jadi kita tetap harus menghargai mereka, tidak boleh saling mengejek. Nah, di sini nanti tugas kalian adalah nanti kalian memberi centang atau silang pernyataan di bawahnya itu. Nah, untuk sebelumnya Memona akan bacakan untuk kita, ya. Sikap persatuan dalam keberagaman. Ino hidup rukun dengan teman-teman. Meskipun berbeda asal daerah, namun Ino dan teman-teman selalu bermain bersama. Mereka sering bermain permainan olahraga, seperti lempar tangkap bola dan galasin. Ino dan teman-teman jujur saat bermain. Mereka juga tidak pernah saling menyakiti. Perbedaan bukan penghalang dalam berteman. Itulah contoh sikap persatuan dalam keberagaman. Jadi bermain peraturan saat bermain bersama teman-teman itu adalah jujur dan tidak saling menyakiti, ya. Menyakiti itu apa tadi? Ya, itu tadi yang Memona bilang, jangan saling mengejek, saling meledek, ya. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi kita harus membuat suasana bermain itu tetap menyenangkan, ya nggak sih? Nah, nanti di situ sesudah itu nanti kalian kerjakan yang di bawah itu yang bagaimana sikapmu, ya. Nah, kemudian nanti kalian juga akan mempelajari mengenai yang tadi kan kita keberagaman, ya. Nah, keberagaman itu kan tadi seperti yang Memona bilang di awal bahwa kita mempunyai 6 agama yang diakui di Indonesia, ya. Itu sudah kita pelajari di tema 3. Nah, apa agama saja yang kita sudah pelajari, kita sudah tahu. Nah, tentunya dengan perbedaan agama tersebut, ya, itu mereka juga mempunyai kegiatan ibadah yang berbeda dengan kita. Kemarin kan kita sudah mempelajari hari besar keagamaan, terus kemudian tempat ibadah mereka sama nggak? Iya, beda, ya, gitu. Nah, itu dia. Jadi itu adalah sebenarnya suatu keindahan, ya, keberagaman yang sangat indah. Seharusnya itu membuat kita semakin saling menjadi mensyukuri, ya, semua pemberian Tuhan. Nah, nanti di situ kalian akan belajar bagaimana sih sikap kita bila kita dengan keberagaman cara beribadah kita, ya. Tentunya kita harus saling menghormati dan menghargai. Misalnya nih, kayak sekarang nih kita sudah memasuki bulan puasa, ya, yang bulan puasa yang wajib dilakukan oleh teman-teman kita yang beragama Muslim. Nah, tentunya kita harus menghargai mereka, ya. Misalnya nih, kalau mereka sedang berpuasa, kalian misalnya mau makan atau minum, janganlah kalian lakukan itu di depan mereka, ya. Kemudian juga ketika mereka harus waktunya beribadah,
jangan dipaksa untuk terus bermain ya. Kita harus menghormati kegiatan ibadah mereka. Seperti itu ya. Nah, nanti sesudah itu, nanti sudah kalian baca, nanti kalian kerjakan bagaimana sikapmu dengan memberi tanda centang atau tanda silang untuk pernyataan yang salah ya. Oke, demikian penjelasan Mem Ona untuk subtema 1 tematik H kali ini. Nanti kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.